Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa dinil haq. Liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Baraca kali khata iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala jeung enjing. Masih dengan saya Supasar Ali di acara Cahaya Kolbu untuk berdiskusi dan berdialog mengenai persoalan agama. Pada kesempatan pagi hari ini untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan sebagaimana biasa untuk hari Senin sampai Rabu ya kan, masih kita akan melanjutkan hanca yang tertunda berkenaan dengan ahkamun nisa atau fikul mar'ah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, juga Imamul Muhaddisin yang lainnya sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu an, ia menceritakan Ja'at Hindun bintu Utbah bin Rabi'ah. Kata Aisyah radhiyallahu an, Hindun bin Utbah bin Rabi'ah telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wallahi demi Allah, makana ala dhahril ardi ahlu khibain, dahulu tidak ada penghuni di muka bumi ini ahabba ilayya ayudillu, yang lebih saya benci untuk direndahkan, min ahli hibaika, daripada penghuni keluargamu." Begitu. Wa ma asbahal yaum, namun pada hari ini, ala dhahril ardi ahlu khibain, di muka bumi ini tidak ada penghuni rumah ya, ahabba ilayya, yang lebih saya cintai, ayyu'iju min ahli hibaika, ya, untuk dimuliakan daripada penghuni rumahmu gitu ya. Ini karena hadisnya panjang ya, saya potong sampai sini saja. Barakallahu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis ini kita masih akan beralih kembali gitu kan ya. Mengambil pelajaran dari kaum perempuan yang berada pada zaman Nabi SAW, terutama para sahabiah ya, sahabat-sahabat perempuan ya. Kalau kemarin kan istri-istrinya kan gitu, orang terdekat. Nah ini mah perempuan-perempuan secara umum ya, di kalangan atau yang hidup pada zaman Nabi SAW gitu kan. Di sini ceritakan bahwa Hindun binti Utbah pernah datang kepada Rasulullah SAW yang menyatakan tadi, Allah demi Allah, makana ala dhahril ardi ahlu khibain ahabba ilayya ayudillu min ahli hibaika. Kalau dalam bahasa terjemah bebas nama gini, ya Rasulullah, kerkapungkur mah tidak ada satupun orang yang dibenci di muka bumi ini kecuali keluarga engkau, penghuni rumah engkau gitu. Tapi sekarang kata beliau, kata Hindun bintu Rabi'ah, tidak ada satupun di muka bumi ini yang aku cintai untuk dimuliakan kecuali penghuni rumahmu. Kalau dulu mah enggak gitu kan. Tetapi sekarang penghuni rumahmu itu lebih aku cintai untuk dimuliakan. Nah, ini memperlihatkan bahwa secara umum Hindun binti Utbah ini memiliki apa ya? Pertama kita bisa ambil dari, memang tinggal di teks namanya gitu. Ini maksudnya seperti apa? Tetapi di situ Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari ketika memberikan syarah ya terhadap hadis ini, dia beliau menjelaskan bahwa Hindun ini adalah orang yang setelah dia masuk Islam memiliki kehati-hatian di dalam berbicara. Jadi kalau mau membicarakan sesuatu hal, untuk merendahkan, untuk memuliakan itu tidak secara langsung dan juga tidak apa ya, mengungkapkan dengan kata-kata yang tidak baik atau kasar lah begitu. Dia adalah orang yang sangat santun ya, memiliki kehati-hatian berbicara, juga memperlihatkan adanya kesempurnaan akal sebagai seorang perempuan ya, dalam koridor sebagai seorang perempuan. Kenapa Hindun binti Utbah ini dikatakan sebagai perempuan ya, yang memiliki kesempurnaan akal? Karena Hindun binti Utbah ini bisa berusaha ya untuk berubah dan menerima dari risalah Rasulullah SAW dengan objektif gitu kan.
Karena sebelumnya Hindun binti Utbah itu kan orang yang sangat benci kepada Rasul, ya, termasuk juga kepada pamannya itu Hamzah. Bahkan sangat kuat sekali dendamnya kepada Hamzah yang disebut dengan gelar Asadullah itu kan, yang dimiliki oleh Hamzah, ya, singa Allah, ya. Urang mah marmatullah. Ayat kan gitu ya, kalau Hamzah kan Asadullah, ya, singa Allah. Dia kan ya, sangat dendam kepada paman Nabi SAW Hamzah yang pada saat itu membela mati-matian terhadap Nabi SAW dan risalahnya. Dan pada saat itu ketika perang Badar, bapaknya Hindun, kemudian saudara-saudaranya terbunuh dalam perang Badar oleh Hamzah. Maka dendamnya sangat kuat kepada Hamzah. Bahkan dia pernah meminta, ya, atau menjanjikan kepada Wahsy bin Harb pada saat itu untuk diberikan kebebasan. Kan dia seorang hamba sahaya Jubair bin Mut'im. Dia sampaikan, wahai Wahsy, seandainya kamu bisa membunuh Hamzah, maka aku akan bebaskan kau. Ketika terjadi perang Uhud, di situ Wahsy memang ngincar. Hamzah betul-betul diincar oleh Wahsy karena dia ingat akan janjinya Hindun ini. Kalau dia bisa membunuh Hamzah, maka dia akan diberikan kebebasan oleh Hindun. Bahkan kalau kita mau dibeli langsung dibebasin gitu kan. Dan memang seperti itulah kejadiannya. Dan takdir Allah, ya, berpihak kepada Wahsy pada saat itu kan. Ya, kemudian Wahsy mengambil tombak langsung dari jauh dilempar dan mengena tubuh Hamzah begitu. Mendengar seperti itu, ya, sampailah berita itu kepada, itu lagi perang, kepada Hindun. Ya, langsung Hindun datang dalam kondisi mayat Hamzah itu tergeletak, ya, di tengah peperangan. Dia merobek perutnya, dadanya, kemudian diambil tuh hatinya dan dimakan. Itu saking kudendamnya kepada Hamzah itu Hindun waktu sebelum dia masuk Islam. Maka dia menyatakan, maka ala dhuhril ardi ahlu hibain ahabba ayudilu min ahli hibaika. Saking kebenci-bencinya untuk merendahkan, dia sampai bisa kompet daun kentah. Ya, bukan hanya nabinya saja, tetapi juga termasuk pamannya. Ya, keinginan untuk menghabisi nabi memang dari dulu juga, tetapi tidak pernah, ya, Allah tidak mentakdirkan untuk bisa membunuh Nabi SAW. Allahu ya'simuka, kan dalam beberapa ayat sebutkan, dalam ayat Allah sebutkan bahwa Allah itu menjagamu Muhammad dan itu dari gangguan-gangguan fisik yang bisa melukai begitu kan, ya. Atau yang bisa mencederai atau yang bisa membunuh begitu. Ya, langsung kemudian dia ambil tuh hatinya, dirobek dulu, diambil hati Hamzah itu dan dimakan, tetapi tidak bisa kemakan, langsung dimuntahin tuh. Tadinya kalau itu kemakan, hatinya mau diambil juga, jantungnya mau dimakan mentah-mentah. Sigana emang kanibal zaman jahiliyah kan gitu murid. Itu sangat kuat sekali. Memang dijelaskan di dalam beberapa kitab syarah, kemudian di dalam yang paling jelas itu di dalam kitab Al-Ahad wal Masani. Di situ memang dijelaskan, ya, begitu banyak. Atau bisa kita lihat di dalam kitab-kitab sejarah, misalnya Al-Bidayah wa Nihayah dan kitab tarikh-tarikh yang lainnya. Itulah kedendaman dari seorang dari seorang Hindun begitu kan. Itu sebelum dia masuk Islam. Maka itu sampai ceritanya kepada Rasul, ya Rasul, ya, ketika perang Uhud, ya, diceritakanlah semuanya. Rasul sampaikan ini beberapa riwayat, seandainya dia bisa memakan hatinya Hamzah sampai ketelan, maka dia nggak akan masuk neraka. Aneh ini, nggak akan masuk neraka. Karena apa? Itu bagian orang yang diberikan kemuliaan. Hamzah itu kalau dia termakan, maka kalau dalam bahasa kita itu bagian dari Hamzah juga. Sementara Hamzah nggak akan masuk neraka. Itulah menurut sebagiannya. Niscaya neraka tidak akan bisa menyentuhnya. Tetapi karena Allah dia tidak bisa mengunyah sampai menelan, maka dia akan menjadikan ahli neraka, kata Nabi. Ya. Itulah kenapa pada akhirnya dia Rasul Hindun datang kepada Rasulullah SAW dan menceritakan itu semua. Dia datang dengan gentle masuk Islam begitu kan. Dulu sedang kata dia, sebelum
aku masuk Islam, engkau itu orang yang paling benci penghuni rumahmu. Ya termasuk Nabi dan istri-istrinya. Kemudian termasuk juga paman-paman Nabi yang satu visi satu misi ya dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu. Ini bagaimana kelamnya kehidupan dari seorang Hindun ya. Maka dia masuk Islam. Itu pun setelah Abu Sufyan dulu suaminya masuk Islam, baru itu sepedanya 1 hari dengan istrinya ya. Suaminya dulu Abu Sufyan masuk Islam, itu setelah Futuh Mekah, kemudian Hindun masuk Islam dan datang kepada Rasul dengan menyatakan seperti ini begitu ya. Artinya bahwa ketika dia sampaikan itu memiliki kehati-hatian, dia takut lagi untuk melukai hatinya dengan kata-kata. Ini maksudnya mau mengakui kesalahan tapi dengan bahasa santun gitu. Maka na ala dhahril ardi akhlu hibain ahabba ilayya ayudillu min akhli hibaika. Di muka bumi ini lawan teh mah gitu nanti aduh teh sebel bahasa orang mah. Tapi belum sampaikan dengan santun di hari ini. Kalau sebelumnya sebelum masuk Islam betul dia menggebu-gebu, kemarahannya berkobar-kobar. Ya kata kita dengan bahasa kasarnya gitu kan. Karena kedendamannya pada secara langsung tidak punya masalah dengan Rasulullah SAW. Ya, hanya masalahnya Rasulullah SAW dakwah saja. Yang masalah terbesarnya dengan Hamzah itu. Ya, karena dia memang membunuh ayahnya, saudara-saudaranya di ketika pada perang Badar. Maka ketika perang Uhud, ya kena lah ya memang sudah takdir Allah untuk kafatis itu, singa Allah itu, dan kemudian ya memang dimakan. Maka di situ siapa? Hindun digelari dengan Akilatul Kabidah atau Kabdah ya. Itu orang si pemakan hati gitu kan, bukan si pemakan hati makan hati ya, bukan ya. Karena memang dia memakan hati dari singa Allah yaitu Hamzah kan begitu. Jadi tapi setelah dia masuk Islam dia sangat santun. Dia berbicara sangat hati-hati kepada siapapun. Maka ini menjadi pelajaran ya bahwa Hindun itu seorang yang sangat hati-hati itu ya. Bukan hanya sekedar santun, tetapi sangat hati-hati jangan sampai melukai begitu. Atau tidak terasa sampai ngarah ketan gitu. Tanpa dia sadari begitu. Nah itulah akhirnya seperti itu. Dan bahkan kepada Rasul pun seperti tadi, ingin mengungkapkan dulu kebencian tapi dengan kata-kata yang tidak menyakiti lagi. Di samping juga purna kesempurnaan akal. Dalam pengertian begini, bahwa dia sangat objektif. Biasanya kalau orang sudah benci, bukan benar-benar cinta ya makanya sudah benci terhadap seseorang, maka akan tertutup hatinya, tertutup pikirannya, dan akan melakukan terus ya kedendamannya tuh, kemarahannya. Tetapi pada saat itu memang mungkin wallahu a'lam bishawab apa yang terjadi ya. Dia setelah dialognya dengan Abu Sufyan, karena dia Abu Sufyan masuk Islam lebih dulu, dia marah juga kepada Abu Sufyan. Kenapa engkau masuk Islam sementara aku di sini? Kalau kata kita mah udah toh-tohan nih kan gitu ya. Karena dia juga pemuka Quraisy, perempuan di antara kalangan pemuka Quraisy kan. Maka dia berubah pikiran dalam satu malam dan dia memikirkan kesalahan-kesalahan itu. Terus kemudian dia memikirkan juga itu dalam kondisi marah sebetulnya. Kenapa suamiku masuk Islam padahal kedendaman suaminya juga sama. Termasuk dia. Maka mungkin Allah ya, karena Allah membukakan pikirannya ya kalau secara hakikatnya ya. Tetapi dengan kesempurnaannya, dengan akalnya yang dia fungsikan, maka pada akhirnya dia menjadi masuk Islam. Ya kemarahannya pun akhirnya menurun gitu kan. Dan akhirnya dia datang kepada Rasulullah SAW setelah Futuh Mekah dan dia sampaikan, aku berislam. Bahkan ketika dia masuk Islam dalam beberapa keterangan di dalam kitab Akhbaru Makkah, Al-Arjaki menjelaskan ketika dia masuk Islam itu kagok kan. Siapa Hindun itu datang ke rumahnya, dia mengambil al-qudum, itu semacam kampak. Itu asnam, berhala semua dihancur-hancurin. Dengan mata kayak mengatakan kunna min kafi gurur. Kami bersamamu dulu itu bigururin. Dalam keadaan ketertipuan. Habis itu berhala-berhala berhala-berhala Hindun pada saat itu yang ada di rumahnya. Sudah begitu ya, dia masuk Islam dan kemudian setelah masuk Islam, dia ingin mengganti itu semua. Atas kesalahannya, dia ikut perang Yarmuk kan pada saat itu.
dan akhirnya wafat di situ, begitu kan. Dia menjadi betul-betul orang yang berada pada garda terdepan karena beliau ingin sampaikan kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana aku harus mengganti atas kesalahanku ini. Ini kan sudah berpikir logis lagi sekarang. Dan nu amak mah moal gitu kan. Iya. Ngeterangna di babade we nu aya. Nah, pelajarannya adalah sekali lagi bagaimana yang paling utama ya di sini kehati-hatian Hindun ketika berbicara. Ini yang jadi pelajaran, bukan hanya kepada kita semua, kepada kaum perempuan saja, termasuk kepada kita. Bagaimana cara berkata-kata yang baik. Baik bukan berarti sekedar santun, tetapi tidak menyakiti, begitulah sederhananya itu ya. Tidak juga menyakiti atau tidak juga apakah secara langsung atau tidak langsung. Tidak. Ini pelajaran dari Hindun setelah dia masuk Islam. Sebelum Islam nama ulah. Yang kedua, bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Hindun untuk menebus kesalahan. Karena memang pada prinsipnya manusia itu punya sikap-sikap, sifat-sifat seperti ini. Tetapi karena ketertutupan hati, ya, tabiat manusia untuk berbuat baik, untuk menjadi baik itu tertutup. Maka dia mengembalikan sisi kesempurnaan akal dalam konteks sebagai perempuan ya, bukan sebagai laki-laki, memang beda gitu ya. Dia berusaha dan akhirnya dia mendapati sikap-sikap yang baik, karena bagaimanapun sikap yang baik dan buruk itu sangat tergantung secara kita dari posisi akal kita. Kalau akal kita terganggu, ya tentu saja akan terganggu. Sikap, perilaku, kata-kata pun akan terganggu di situ. Maka dengan kesempurnaan akal inilah melahirkan tadi dia berbicara hati-hati, bersikap santun kepada yang lain. Jadi bisa dilihat kumaha akalnya begitu kan. Karena akalnya sudah menjadi baik, menjadi lurus, maka akan baik juga berpikirnya, baik juga perilakunya, karena akalnya dulu yang dibenahi secara sederhana. Itu kan ada untuk mengawali diskusi 1 jam ke depan. Iya, alhamdulillah teman Ustaz. Dan Bara Cakra kita mulai kembali. Silakan untuk yang mau bergabung bersama kami di Cahaya Kolbu. Ya, bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali. Bisa langsung pergunakan nomor Radio Cakra di 081123400905 untuk SMS dan juga WhatsApp, serta di line telepon 2035955 dan 2042396. Baik, Bara Cakra, untuk hari Senin sampai dengan Rabu kita kembali membahas tentang ini masih bab ahkamul nisa ya Ustaz ya, insyaallah. Bara Cakra ini yang dimana untuk hari Seninnya kita mengambil pelajaran dari Hindun binti Utbah alias istri dari Abu Sufyan ya Ustaz ya. Dan sekaligus ini ibunya dari Muawiyah ya Ustaz ya, Hindun ini ya. Baik, Bara Cakra, silakan untuk yang mau bergabung, kami tunggu kebersamaannya. Dan iya, setelah barusan kita sama-sama mendengarkan, menyimak apa yang jadi penjelasan dari Ustadz terkait tentang Hindun binti Utbah. Ini memang perubahan yang sangat signifikan Ustadz. Dari sebelumnya sangat tidak baik menjadi sangat-sangat lebih baik gitu ya Ustadz ya. Memang hal tersebut pun itu memang harus ditempuh gitu ya Ustadz ya oleh seorang muslim apabila dia memang betul-betul ingin berusaha kafah itu sendiri. Dalam arti kata tadi sempat disinggung dari mulai perilaku, cara berpikir dan juga berbicara gitu kan ya Ustadz. Ini dalam artian bukan bersandiwara, melainkan dengan apa adanya. Walaupun itu tadi ungkapan tersebut seolah-olah gini, saya teh masih rada keheul, tapi lamun teh ama amek bisi jadi dosa deui gitu ya Ustaz ya. Ini satu pengungkapan yang memang harus diukur dari segala sisinya juga. Silakan Ustaz. Iya, Bara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ya, pada saat itu kemarahannya masih ada, betul. Tetapi dia katakan summa asbahal yaum. Jadi di sisi, pada satu sisi ya, kalau dia berbicara akalnya, akal marahnya, ya masih marah. Iya. Tetapi ketika dia berbicara akal murninya, artinya dari sisi melihat objektif ya, dari bagaimana ya emang wasilahnya dari keislaman suaminya. Loh kenapa suaminya masuk Islam? Kalau aku enggak sih. Aku ditinggalinnya bukan karena memang takut ditinggalkan oleh Abu Sufyan. Memang Abu Sufyan sudah sampaikan. Dan awalnya Abu Sufyan itu kalau saya tidak salah dalam beberapa riwayat tidak diketahui keislamannya oleh istrinya pada saat itu. Akhirnya tahu dan marah pada saat itu. Nah, itulah akhirnya mengapa dia mengambil Islam. Ya, tentu saja dengan berpikir yang lurus dia.
kelurusan berpikirnya kembali di situ. Maka kalau kita lihat dulu pernah kita bahas tentang nikmatul akli, nikmat akal. Kenapa nikmat akal itu harus kita syukuri? Karena disadari atau tidak itu akan mempengaruhi perilaku, kan begitu? Akan mempengaruhi sikap. Karena akal itu bukan ada di dalam otak. Ya, tetapi dalam kolom. Ya. Jadi kalau akalnya, kalau kita berbicara akal lurus, berarti kolomnya sudah mulai lurus, bukan otaknya. Otak dengan akal berbeda kan, kalau saya pahami seperti itu. Maka di situ Hindun dalam kondisi akalnya menjadi lurus ya, dengan berbagai faktor lainnya secara lahiriah, sehingga akhirnya kelurusan itu terbentuk juga setelah dia masuk Islam. Dan pada saat dia datang kepada Rasul pun ya memang setengah-setengah gitu. Ya. Ada kemarahan satu sisi, tetapi juga dia berusaha untuk bisa menghilangkan kebencian itu dan ingin masuk Islam juga. Sampai pernah berbaiat kepada Rasul pakai cadar, Rasul tak apalun. Itu kan diantara perempuan-perempuan zaman Nabi ya, yang berbaiat kepada Rasulullah SAW ketika di Mekah dan di Madinah, terutama di Mekah di sini. Di Madinah beliau itu datang kepada Rasulullah SAW dengan bercadar, ingin masuk Islam, kemudian berbaiat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah teningal curiga cenah itu sikana Hindun. Kemudian dia panggil ke sini, kamu Hindun kan? Iya ya Rasul, aku ingin masuk Islam, kan begitu. Dan itulah karena takut Rasul marah lagi gitu kalau melihat wajah dari seorang Hindun. Dulu juga kan kasus Wahsy ya, si pembunuhnya itu, pembunuhnya Hamzah kan pernah datang kepada Rasul. Kak Wahsy pernah bercitra, lama ate itu Rasulullah SAW ketika aku mendatangi Rasul, itu kata Wahsy. Ya, Rasul sampai berpalingnya 3 kali. Karena tidak menerimanya karena bukan karena kematiannya pada waktu itu. Ya. Ini dari sisi manusia Nabi pada saat itu. Datang Wahsy gitu. Wahsy minta maaf kepada Rasul. Rasul mohon maaf, saya mau masuk Islam juga kan gitu. Tapi kata Rasul, udahlah, gitu, sampai berpaling 3 kali, ngabalikan lagi seberapa kali Rasul. Kecewa kan. Sampai beliau menyatakan lam taroni wajhaka. Kamu jangan memperlihatkan wajahmu kepadaku. Itu sampai begitu Rasul, ya. Nah, kasus ini pun khawatir terjadi kepada Hindun. Ngocadar Hindun mah. Ngiring berbaiat sedang Rasul. Nah, kesempurnaan akal dalam konteks sebagai seorang perempuan itulah akhirnya dia masuk Islam dengan kelurusan hatinya. Ya bukan badai ngabungah Nabi, bukan. Pilih orang tempat beda baheula mangna ku abi henteu. Sareng rumah saya. Rumah saya abdi mah henteu, emang betul-betul di atas lurusannya ya. Wallahu a'lam. Baik ya, Ustaz hatur nuhun. Dan ya Bara Cakra, dan ya untuk yang mau bergabung kami sekali lagi undang ya di nomor 081123400905. Namun sebelum kita lanjutkan, sementara kita jeda dulu sejenak Ustaz. Baik, Bara Cakra tetap di Cahaya Kolbu, masih bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali. 90,5 FM Radio Cakra. Iya, 90,5 FM Radio Cakra. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali Bara Cakra masih di Cahaya Kolbu, masih bersama Ustaz Yusuf Faisal Ali. Dan terima kasih Bara Cakra masih bergabung bersama kami. Ya, silakan bisa dilanjutkan kembali melalui nomor 081123400905. Baik, Bara Cakra, kita masih dalam pembahasan terkait dengan ini mengambil pelajaran dari Hindun binti Utbah itu sendiri Ustaz, yang dimana ya sebagaimana kita tahu dari pelajaran sejarah Islam bahwa Hindun sebelum masuk Islam itu merupakan wanita yang sangat ambisius dan sombong. Namun setelah beliau masuk Islam, itu mungkin tawadu kali ya Ustaz ya. Lebih tawadu. Ustaz, mangga silakan untuk tambahan penjelasannya, mangga. Ya tentu saja kita ambil juga pelajaran bahwa orang untuk berubah itu jangan menjadi gengsi gitu. Iya. Jangan merasa malu untuk berubah menjadi lebih baik ya, dan menjadi lebih baik dan lebih baik begitu kan. Dalam statusnya siapapun, dalam statusnya apa, ketika orang mau berubah maka disitulah kesempurnaan akalnya kembali. Ketika seseorang kesempurnaan akalnya sudah lurus, maka dia akan kembali lagi kepada tabiat yang sesungguhnya sebagai manusia yang fitrah begitu kan, yang dalam keadaan iman, yang keadaan bertauhid. Dan biasanya kesempurnaan akal manusia itu
bisa tertutup dengan hawa hudunnya, ya, dengan statusnya, status sosial, status ekonomi, ya, itu terkadang bisa terjadi. Maka di sini ada pelajaran, tidak, kita sebagai seorang manusia, katakanlah hamba Allah, kalau memang ingin berubah ya berubah, gitu kan ya. Dan untuk membuktikan akalnya setelah lurus kembali, dan perubahan itu akan diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dalam bahasa agama mah hijrah, begitu kan. Kalau mau berhijrah lah, gitu kan. Ulah isin kuno sanes, gitu kan. Kalau memang untuk perbaikan diri dan pembenahan diri, silakan saja berhijrah, ya. Dari yang tidak baik menjadi baik, yang menjadi baik menjadi lebih baik menjadi benar, kan, gitu kan. Benar ya lebih benar lagi, begitu. Nah, di situ juga kita lihat bagaimana seorang Hindun, ya, dia ada perubahan dalam kehidupannya. Yang dulu kelam dengan akidahnya, sekarang tercerahkan dengan akidah Islam. Sehingga salah satu sikapnya yang dia terlihat dari kehati-hatiannya berbicara. Kehati-hatian berbicara di sini dimaksudkan bukan hanya tadi tuh ya, sopan, santun, tetapi isinya. Karena bagaimanapun apa yang kita sampaikan boleh jadi yang dalam hadis Nabi, dalam hadis yang lain, bahwa boleh jadi apa yang kita sampaikan itu biasa-biasa saja, tetapi berdampak buruk terhadap orang yang mendengarkannya, terlebih-lebih diikuti, maka akan kembali kepada si pembicaranya itu. Dan sebaliknya, boleh jadi apa yang kita sampaikan itu biasa-biasa, tetapi berdampak baik kepada orang lain, dan kemudian diikuti, itu pun menjadi kebaikan. Maka disitulah siapa? Hindun, dia berusaha untuk dari pelajarannya, karena dia pernah menyakiti Rasul dan yang lain, maka dia pun berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu hal itu. Jangan sampai menyakiti, melukai, kan begitu ya. Dengan apakah secara langsung begitu. Kalau dulu kan memang betul, siapapun yang menjadi follower Nabi, namun ayeuna mah cina aja IG seueur merenya. Nabi teh seueur followerna. Itu jelas ya. Dia juga banyak followernya di jahiliyah banyak. Itu kan tokoh perempuan jahiliyah itu kan ya. Abu Sufyan ge tokoh ya, nggak mungkin seorang tokoh tidak nikah dengan tokoh lagi kan ya, di kalangan perempuannya. Nah, perubahan itulah, pergeseran dari perubahan itulah yang memang kita apresiasi ya. Dan itu menjadi pelajaran siapapun mereka, perubahan terus ada, begitu kan. Dan harus berusaha berpikir objektif dalam kondisi ketidakstabilan emosi kita. Di sini jadi stabil emosinya, Hindun deh gitu kan. Dia akhirnya menyadari. Nah, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita semua. Sekali lagi, ketika ingin hijrah, berubahlah. Jangan merasa malu, heureun dengan status ya. Dengan status kita hari ini sebagai apa, banyak saya teh kan gitu. Malu ketinggalan mau berubah, enggak ada yang gengsi. Yang gengsi yang tertinggal ketika orang mau menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Iya, bahkan anaknya sendiri Muawiyah itu sempat menyatakan bahwa ibunya alias Hindun itu sendiri itu merupakan wanita yang paling berbahaya di zaman jahiliyah, Ustaz. Oh iya betul. Namun setelah beliau masuk Islam itu menjadi wanita yang sangat-sangat mulia, Ustaz. Gitu ya. Itu anaknya sendiri. Dia hampir saja jadi seorang kanibal gitu ya, sampai akhirnya menemukan cahaya Islam dalam kalabnya itu sendiri. Ya, tentu saja ya. Bahwa disitulah akhirnya kejahiliahannya dibungkus dengan keislamannya, yang kemudian membungkus juga akal dan pikirannya, sikap dan perilakunya, sehingga menjadi baik ya. Dan memang banyak komentar-komentar para ulama ya, terkait dengan sejarah Hindun ini, masuk Islamnya Hindun, dan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh Hindun setelah dia masuk Islam. Ya. Terkagok begitu kan, dia tidak tanggung-tanggung semuanya untuk Islam ya, sampai dia meminta untuk ikut terjun pada perang Yarmuk. Itu kan semua cowok, dia paling depan bersama Abu Sufyan AA-nya. Dia paling depan, dia untuk merelakan dirinya untuk Islam gitu kan. Di samping memang dari sisi perasaan dia merasa merasa salah besar gitu kan, dengan kepada Nabi ya, dan juga kepada terlalu berlebihan lah gitu, sampai memakan hati ya, bahkan mau jantung juga mau dimakan tuh. Saking memang ada perasaan itu ya, karena itu akalnya udah kembali. Jadi kesimpulannya, kalau akalnya nggak kembali, dia nggak akan pernah merasa benar, nggak akan pernah
pernah ingin kembali kepada kebenaran. Belum sehat di situ karena hatinya yang belum masih sakit begitu kan. Nah, kesehatan akal inilah, kesempurnaan akal itu akan dilihat dari kesehatan akalnya. Kalau akalnya tidak sehat, apapun ya akan menjadi jelek. Ya kan seperti anu nyari wawas, tuangan rawas ke anggar we terawas. Karena salah tuangeunana dianggap nate kan wawas anu masalah atau anu barusuh gitu ya. Sana nuang sangu dipelulukan ku daging ya. Anggar asa sangu aja asana. Nah itulah kolomnya yang memang ditampilkan oleh seorang Hindun di situ ya. Kalau kita lihat banyak sih ya sejarah yang terkait dengan bagaimana keseharian Hindun setelah masuk Islam, dan dia pun akhirnya mendapati apresiasi ya dari Nabi SAW ya terkait dengan sikap-sikapnya itu ya. Mudah-mudahan ya pada cakra gitu ya kaum perempuannya menjadi mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan mulia saja di hadapan manusia. Dengan sikap luhur, keterpujian, perilaku, jati diri, pokoknya banyak hal yang sudah kita ceritakan terkait dengan pelajaran-pelajarannya dari kaum perempuan di zaman Nabi SAW. Sampai nanti selalu ada pelajaran-pelajaran dari kaum tabi'in ya. Perempuan-perempuan dari generasi tabi'in banyak juga sama. Yang kita bisa ambil ya. Dan kita bisa pilih, kalau mau pilih temanya, pilih engap ting sadayana mah. Tapi kalau ada upaya-upaya yang dilakukan itu, ya alhamdulillah, gitu kan. Bagaimana pembenahan sehingga dia mendapatkan sisi kemuliaan di hadapan Allah, tidak seperti ya, tidak hanya bagi laki-laki saja. Perempuan pun punya kesempatan untuk menjadi sempurna sebagai seorang ahli ibadah, sempurna dalam menjadi ahli ilmu, sempurna dalam akhlak. Pokoknya ada kesempurnaan dalam konteks sebagai manusia ya. Kesempurnaan mutlak nama Allah nu kagungan sebagai manusia dan dalam posisi sebagai seorang perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Memang walaupun seorang wanita Hindun tersebut beraya cakra, namun ketika melihat tampilnya beliau dalam keislaman itu tidak sebatas eksistensi ya Ustaz ya, melainkan berani majunya itu sendiri ya dari perubahan sebelumnya untuk menjadi lebih baik Ustaz. Ya betul. Jadi setelah berubahnya untung waktu sarita taya IG serang Facebook. Namun sigana langsung abdi hijrah sana viral langsung. Loh itulah yang mudah-mudahan ya, dengan memang sisi sebelumnya buruk, kita lihat buruknya dan kemudian lihat perubahannya itu saja. Jadi 360 derajat lah gitu ya. Betul-betul dia kembali dan menjadi seorang perempuan yang mulia ya. Pada saat itu di antara perempuan-perempuan muslim yang lainnya. Baik, ya saat kita ke Baraya Cakra juga ini yang sudah bergabung. Terima kasih banyak Wilujeng Enjing. Ya, untuk Ibu Yayat hatur nuhun, yang sudah mancu juga untuk Ibu Imas Amasih, terima kasih banyak. Dan juga Ibu Yani dari Gunung Batu hatur nuhun. Ya alhamdulillah Pak Ustadz Kang Ardian sehat walafiat oge kanggo sadayana. Sareng Bu Haji Siti Sahana oge hatur nuhun. Alhamdulillah sehat syukur tetap semangat katanya gitu ya. Baik, dan Ustadz karena waktu pun juga sudah tidak mencukupi untuk kebersamaan kita. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Baraya Cakra yang sudah bergabung, dan insya Allah kita lanjutkan kembali esok hari di waktu serta kesempatan yang sama. Ya, semoga apa yang telah dipaparkan oleh Ustadz pun menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, bisa kita manfaatkan sekaligus kita amalkan. Walakhirul da'wa alhamdulillahirabbil alamin. Mewakili yang bertugas saya Ardian undur pamit. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,5 FM Radio Cakra.